Hai guys, balik lagi sama aku JC di Behind the Bricks. Kali ini aku lagi ada di Sarvaras House oleh Wanawa Studio. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai house tour-nya, jangan lupa support kita dengan klik subscribe di bawah ya. Yuk, kita langsung ketemu arsiteknya. Halo Mas, boleh perkenalan diri Mas? Nama saya Ismatullah Nurhadi, dipanggilnya Ismat dari Wanawa Studio. Oke, hari ini aku pengen tanya-tanya soal rumah ini mulai dari luas tanah dan luas bangunannya berapa? Untuk luas tanah 60 meter persegi, luas bangunannya 40 meter persegi. 40 meter persegi berarti satu lantai aja ya? Iya, satu lantai. Oke. Nah, kalau ini tuh rumahnya beli tanah atau renovasi, Mas? Ini renovasi, kita beli rumah subsidi, terus kita renovasi. Untuk gaya keseluruhan atau konsep dari rumah ini apa nih, Mas? Kalau gaya sih minimalis ya rumahnya. Ya? Kalau dari tampak depan, tapi kalau untuk interiornya itu Japandi lah. Japandi Lebih ya? banyak tekstur kayunya. Ya warnanya juga mostly kayak putih sama light color kayu-kayu gitu ya. Aku pengen nanya sih, aku lihat satu hal yang unik di mana semua dipagerin rumahnya, tapi rumah ini nggak dipagerin. Nah, kenapa itu, Mas? Alasannya sih karena memang rumahnya udah terlihat tertutup. Saya rasa nggak perlu ada pagar lagi. Dan karena keterbatasannya lahan, tidak memungkinkan untuk pagar. Jadi kalau ada pagar tuh jadi nambah sumpek. Uniknya, kanopinya tuh nyambung kayak satu kesatuan sama masa bangunannya ya? Iya, jadi biar satu masa bangunan, dan menariknya di atapnya GRC. GRC? Sebenarnya ini atap tuh atap bawaan subsidi, cuman karena karpotnya supaya satu masa bangunan, jadi yang menariknya ya karpot itu atap rangka langsung sama GRC. Cuman jadi karena warnanya putih jadi kayak seamless gitu ya, dan ceilingnya orang juga sih taunya didak. Iya kelihatannya justru kayak wah ini kayak padahal nggak didak. Kalau didak agak berat juga ya, lumayan. Kita semua menggunakan material yang ekonomis gitu kan. Dan ini juga termasuk eksperimen dari Wanawa juga, mau seberapa kuat sih dari GRC itu. Gitu. Tapi kalau di proyek-proyek lain pakai nerapin GRC? Belum. Karena kita belum berani, karena kita masih mau tahu durability-nya ya dari kita sendiri gitu, sebelum diterapin ke yang lain. Nah, di sini ada fasad yang unik juga, walaupun minimalis tetap ada tamannya ya. Ini sih karena mungkin memanfaatkan lahan ya, daripada jadi ruang kosong, lebih baik dimanfaatkan untuk taman. Dan pajangan ya sepeda. Sepeda, maksudnya suka sepedaan? Iya, suka sepedaan. Oke. Nah, terus ini ada satu hal yang unik sih. Ini tuh memang existing atau tambahan baru. Tapi emang dari posisinya kecil sih. dari kecil. Dari kecil. Ini dari nggak segede itu. Terus kok Mas bisa kayak Mas tahu mungkin ini pohonnya bakal tinggi jadi dibolongin gitu sengaja? Iya, sengaja. Ya sama sih eksperimen, saya mau tahu aja kayak gimana ya, bagus nggak ya gitu. Tapi ini sih emang lucu sih. Jadi mungkin taman ini jadi dapat sedikit air juga ya kalau hujan nanti bisa masuk dari sini. Kalau hujan juga nggak merusak ke plafon sih, karena kita ada lebihan ini buat nyiram ke sini. Jadi, yang itu ketika ya. hujan juga nggak netes ke plafon. Iya, nggak kena ceiling ya. Mas, ini jenis tanamannya apa? Ini pakis Solobium. Oh, pakis. Tapi dari kemarin emang rumah sih kebanyakannya pakis ya. Tapi emang lucu sih ya, karena mungkin dari bentuk daunnya sama bentuk pohonnya ya. Kalau dilihat dari sini, ini ada sedikit ngelengkung ya. Ini memang disengajakan atau? Sengaja. Sengaja. Buat ini juga GRC. Oh GRC juga. Wah, diketok ternyata kopong juga ya. Kalau struktur rumahnya? Struktur rumahnya ini sih rangka baja ya, rangka baja ringan. Karena ya kalau dibilang menurut aman ya aman. Belakangnya juga backdrop HPL. Oh, backdrop HPL. Oh, berarti double. Ini tuh nggak ada yang pakai hebel atau bata? Nggak ada. Ini tapi kalau ini hebel bawaan subsidinya. Jadi kita nambah. Oh ini, tambahannya di sini ya. Aslinya mungkin dari cuman sampai pintu situ aja ya. Betul. Oh iya. Wah, ini unik juga sih ternyata. Tapi kiranya ini pakai bata lagi gitu. Ini sebenarnya juga ada cerita sih kenapa pakai GRC. Sebenarnya waktu sebelum bangun itu terburu-buru karena dengan masa kontrakan.
Oh. Karena kami berdua itu kan ngontrak sebelumnya. Jadi terburu-buru ada yang mau nempatin kontrakan barunya. Jadi akhirnya ya udah serba cepat gitu GRC jadi. Oh, yang cepat ya. Iya. Nggak nunggu kering-kering lagi. Iya. Ya. Tapi saya tidak merekomendasikan gitu. Oh, kenapa tuh? Maksudnya tidak direkomendasikan pakai GRC ya. Karena kan ya khawatirin jebol apa. Gitu. Iya, iya. Nah, cuman kan ini eksperimen gitu di rumah kami sendiri, ya kami juga dari Wanawa mau tahu juga seberapa kuat gitu. Oke. Nah, untuk rumah ini strukturnya berarti tetap pakai struktur dari rumah sebelumnya ya? Iya, rumah sebelumnya. Cuman renovasi aja, nggak Cuman sampai yang renovasi. hancurin terus bangun lagi nggak? Enggak, paling yang dihancurin yang depan. Oh ya, untuk Penambahan nyambung ke depan. Oke. Nah, ngomong-ngomong ini pintu masuknya lewat mana ya? Karena nggak mungkin lewat situ karena itu jendela sempit. Dari mana ini Mas pintu masuknya? Ini pintu masuknya nanti kita masuk dari sebelah sini ya. Oke. Boleh Mbak dibuka, nggak apa-apa. Dari mana ini? Iya, sini. Oh, jadi seamless ya. Ini kita sebut hidden door lah ya. Iya. Kisi-kisi. Kamuflase gitu ya. Mari Ini masuk, pakai Mbak. HPL. HPL. Oke. Masuk Mbak. Oke. Ini pintunya pakai material apa Mas? Ini Polywood finishing HPL. Oh HPL semua ini HPL dalamnya semua. ya? Satu tone warnanya. Jadi warna kayu. Tapi kenapa sih Mas, biasa kan kalau aku lihat rumah-rumah yang lumayan kompak, mereka tuh jarang banget pakai interior, jadi cuman kayak ya udah cat putih aja. Karena mungkin menurut mereka interior tuh malah bikin jadi kayak kelihatan small. Kenapa ini justru interiornya full dari floor ke ceiling? Ini waktu itu karena memang tembok subsidi ya, yang mungkin kalau mau dirapihkan itu banyak, karena kan ya subsidi acian Nggak terlalu rapi. finishingnya nggak terlalu rapi, dan akhirnya saya mikir kayaknya kalau itu makan waktu, dan saya kan pengen rapih juga ya, akhirnya udah backdrop aja gitu. Oh iya sih dibandingkan. Itu alasannya sih. Iya benar-benar. Kayak kalau mau ngerapihin acinya justru kosnya malah makin gede dan belum tentu rapi juga ya. Lama juga waktunya gitu. Nah, kalau ini emang model backdrop kan sebenarnya bisa aja kayak langsung polos aja gitu. Tapi kenapa kasih ini apa namanya? Biar ada pola aja sih Biar ada rumahnya. pola. Ketika masuk tuh kayak nggak benar minimalis, biarkan depan saja yang minimalis Oh gitu. iya. Tapi emang ini jadi kayak gayanya agak-agak Jepang sih Jepang, ya. Karena Jepang identik dengan kayu-kayu ya dindingnya justru ya. Oke. Nah, boleh diceritain Mas di rumah ini ada ruangan apa aja? Ada area apa aja? Kalau ini area ruang keluarga, ini karena mau cerita lagi karena ini rumah kan sesuai kebutuhan ya yang kami bikin. Jadi yang hidup di dalamnya saya sama istri dan anak, jadi bertiga. Jadi menurut saya ya ruangan sekecil ini sudah mencukupi untuk kami bertiga gitu, karena kan anaknya masih 9 bulan. Masih kecil. Gitu. Untuk di balik backdrop ini, yang depannya kan tampak depan, belakangnya kami manfaatin untuk TV, untuk nontonnya. Terus sama ini, kalau bukaan ini jendelanya. Oke, nah kalau jendela sendiri, kayaknya kalau rumah defaultnya jendelanya kan banyak tuh menghadap ke depan. Iya. Nah, kenapa pas renovasi justru jendelanya minim? Karena terutama istri ya, istri kan introvert. Ibaratnya kliennya emang bener istri sih, istri sendiri. Jadi ya karena istri tuh nggak mau terlalu terbuka dengan banyak bukaan. Dan nggak ada pagar juga, jadi lebih banyak terlihat fasadnya yang tertutup gitu. Jadi pencahayaannya menurut kami berdua sih cukup gitu kan. Jadi memang personal ya, ini Ya, personal personal, banget. Mungkin dari istrinya Mas lebih suka lebih private. Lebih mungkin private, ya? iya. Iya. Jadi, tapi emang balik lagi sih ke personal orang sih. Jadi nggak ada default ya kayak jendela harus di depan, kayak nggak ada ya kayak gitu selera ya. sih, selera. Benar-benar selera. Oke, terus ada ruang apa lagi Mas? Ini dapurnya. Berarti dari dapur langsung ke arah living ya? Kayaknya kalau dining untuk bertiga nggak terlalu butuh ya? Ini kita bikin open plan, sengaja open plan, jadi biar nggak ada ruang sekatan-sekatan ruang supaya kesana kemarinya tidak terbatas. Iya, nggak terlalu ruwet ya.
Tapi ini meja island ya? Iya, island. Islandnya juga bisa ada kursi ini karena ada coakan masuk ke dalam bisa buat duduk makan di sini juga. Tapi Jadi, sebenarnya di living juga enakan di living ya. Iya. Ini juga ketika masak ya hidangannya di sini. Tapi untuk rumah 40 meter persegi sih area livingnya nggak terlalu, maksudnya bukan suatu hal yang dipaksakan loh. Maksudnya udah dapat living, dapat dining, terus dapat island lagi. Jadi kalau dibilang sumpek juga enggak sih ya. Kalau Mas sebagai user juga nih dan arsitek gimana? Saya sih ya sesuai kebutuhan ya, terutama ya Lebih dari cukup, aktivitas di dalamnya udah lebih dari cukup gitu. Karena ya 3 orang, ya yang hidup bener 2 orang gitu, maksudnya satu kan masih kecil. Yang produktif Ya banget produktif banget kan kami berdua, jadi kayak udah rumahnya kompak, ya minimalis, terus ya kebersihannya juga gampang gitu. Iya, low maintenance. Udah low maintenance gitu. Oke. For your information, interior rumah ini full pakai tako loh buat di dinding dan di lantainya. Ini berarti interior juga mostly pakai HPL yang sama ya? Iya, HPL yang sama. Paling cuman biar ada variasi, ada putih ada gitu putih, ya. Oke. Nah, untuk flooring pakai apa, Mas? Untuk flooring vinyl, kita semua pakai full tako. Oh, jadi ini tako, vinyl juga tako. Vinyl juga tako gitu. Kalau lebar dari dinding sini ke ujung kitchen berapa, Mas? Kurang lebih 3 ya. Iya, kalau panjang? Panjang 7. 7 ya? 7. Oke, nah di kiri sini ada apa, Mas? Ini kamar mandi. Ini mesin cucinya. Oh, bahkan dapat ruang buat cuci juga ya? Iya, ini ada mesin cucinya. cuci. Ini kamar mandinya kita bikin, ini kan karena coran, ya kita expose aja, nggak usah, jadi nggak usah pakai plafon lagi. Oh, ya cuman kamar mandi juga Kamar ya, mandi aja. fungsional aja. Nah, fungsional. Ada dapat ini ya ventilasi. Ini Ventilasi outdoor ya juga, langsung ya, outdoor. ventilasi sama pencahayaan sedikit ya. Oke. Ini untuk ambience-nya pakai LED ya berarti? LED strip. Oke. Nah, kamar mandi udah di sini. Iya. Kamar tidur, master bedroom. Kamar ada di mana, Mas? tidurnya ini kita ada 2. Yang ini kamar anak, tapi kita gunakan untuk gudang dulu sementara. Oh, ini untuk gudang. Nah, ini gudang. Kalau ini ukurannya berapa, Mas? Kurang lebih ini 2 meter, 1,5 kali 3. Oh, kali 3. Lebih. Udah ada kabinetnya juga ya? Iya, nanti kedepannya direncanakan untuk kamar anak kita renov lagi. Ini semua pintu pakainya yang model apa ini, Mas? Push Sistemnya? on, seru. Push on ya? Oke. Untuk master bedroomnya? Ini master bedroomnya Oh, wah ini Jepang banget nih. hidden door. Jepang banget ya? Ini juga kita dipannya itu kan kayak pakai panggung, ya mempresentasikan Jepang juga lah gitu. Tapi emang dari awalnya emang pengen konsep Jepang atau kayak Iya, gimana? emang udah konsep Jepang rencananya. Dan ini juga kita nggak sekedar panggung ya, tapi memang dimanfaatkan sih di bawahnya ada storage juga. Oh iya sih, memang kayak kendala setiap rumah adalah storage ya, bingung mau taruh Jadi mana. kita fungsikan. Gitu. Bener. Terus ini juga di kamar, ini juga ada jendela, matinya, ini jendela yang hidupnya. Jendela semuanya tetap defrosted ya? Iya. Biar nggak terlalu nge-expose. Oh, ini bisa dibuka. Bisa dibuka. Kayak kalau kamar ini emang kalau dengan model panggung seperti ini lebih gimana ya, lebih nggak kelihatan sumpek dibandingkan kalau pakai dipan yang. Iya, kalau dipan kan rada tinggi banget. Bener. Jadi ini supaya biar lebih terkesan luas. Minimalisnya memang minimalis Jepang banget. ya. Minimalis Jepang banget ya. Terus kalau wardrobe di mana, Mas? Kalau lemari ini, tapi sama juga sih nggak terlihat lemari ya. Iya, kayak dinding. Iya, tetap sama ini lemarinya. Ini berarti semua lemari. Iya, lemari. AC di hidden. AC di Oh, hidden. masih. Kalau ini untuk ukuran kamar ini berapa nih, Mas? Kurang lebih 3 kali 5 ya ke depannya. Oh, 3 kali 5. Yang lebih. ini sih cukup luas sih, nggak terlalu sempit juga. Kalau anak berarti masih tidurnya Masih di sini tidur juga di sini ya. juga. Dan ini juga untuk pencahayaan sih udah cukup. Kalaupun dimatiin karena kita juga jendelanya pakai sunblast kacanya, jadi nggak usah pakai hordeng, udah cukup pencahayaannya. Aku boleh coba matiin? Boleh. Coba matiin ya. Ya. Oh iya, ini cukup sih.
cukup ini aja sih, standing lamp ini udah cukup juga sih. Ini juga dimatiin tuh, udah cukup. Iya. Pencahayaannya. Benar. Kayak kalau untuk tidur siang masih aman Masih gitu ya. aman gitu. Oke Mas, aku mau nanya soal durasi desainnya berapa lama dan durasi konstruksinya berapa lama untuk rumah ini? Mungkin kalau desain karena dadakan juga ya, kurang lebih itu 1 minggu untuk desain. 1 minggu, tapi 1 minggu ya ngonsepin, ngedesain, udah gitu. Cuman mungkin kalau detailing gambarnya sambil berjalan. Kalau konstruksinya itu kurang lebih 2 bulan ya, nggak nyampe 2 bulan sih, 1,5 bulan. Karena ngejar ini ya, kontrakan habis ya? Kontrakan habis. Kalau sipil sih, sipilnya 1,5 bulan lah ya, sipil. Karena kan dulunya subsidi, di tengahnya ada kamar mandi. Tengah mana? Di sini. Ini kan kamar mandi sebelumnya, yang di belakang Oke. kan subsidi kan kamar mandi. Kita bongkar, kita pindahin ke situ. Lebih sipilnya mindahin kamar mandi sih, saluran, sama bikin speed tank baru udah. Oh itu iya benar sih, ribetnya mungkin di situ ya. Lamanya di interior. Tanggapan Mas nih sebagai arsitek sekaligus user nih, udah apalagi tadi Mas bilang rumah ini dijadikan sebagai eksperimen ya, Iya. gitu ya. Gimana Mas? Kebetulan kan di interiornya juga kita yang bikin sendiri gitu kan, usaha sendiri. Jadi kita merancang bukan sekedar pakai aja backdrop. Jadi semua terencana, kayak soal durabilitas backdrop tuh berapa lama, karena kan ini perkayuan ya, yang mungkin rayap lah ya. Banyak komentar mungkin rayap, tapi kan setidaknya karena saya di usaha interior juga dan arsiteknya juga, mungkin ya dari sini supaya saya tuh nggak mau mendengar aja oh katanya rayap tuh sekian tahun gitu loh. Jadi ya ini eksperimen sendiri sih di rumah sendiri. Untuk cari solusinya juga ya. Mau tahu juga gitu. Oh 5 tahun jangkanya. Jadi ketika dapat klien juga kita sudah merasakan gitu. Jadi benar. Jadi nggak kata orang 5 tahun nggak kayak gitu. Jadi kita benar eksperimen sendiri gitu. Aku banyak belajar sih kalau memang si backdrop inilah atau si bukan ini yang di posisi tertentu itu memang balik lagi ke personal sih ya. Iya, betul. Tapi memang beberapa proyek belakangan ini emang ada yang bukannya sedikit Mas. Iya. Dan setelah ditanya balik lagi ke privasi sih. Ke privasi, iya. Iya benar. Ada owner yang nggak pengen nge-expose rumahnya ke depan gitu. Iya, betul. Jadi memang tingkat kenyamanan orang, apalagi di rumah tinggal itu udah harus nyaman sesuai dengan usernya ya. Nggak bisa nyaman sesuai yang standar biasa, nggak ada standar ya kalau di rumah ini ya. Oke. Nah mungkin dari Mas mau ada tambahin sesuatu nggak? Oh iya, mungkin kan ini saya namain Sarfaras kan mungkin nama anak sendiri juga. Sarfaras kan yang artinya bermartabat ya. Kalau dibilang kan bisa diartikan mungkin rumah subsidi yang dipandang kalangan kan kayaknya rendah banget ya, subsidi. Lo rumahnya disubsidi gitu kan. Ya dari sini ya kami memulai ya bahwasanya subsidi juga bisa bagus gitu, di develop gitu. Dipercayakan ke tangan yang benar ya. Iya. Benar. Experience setelah tinggal di sini, apa poin yang paling penting yang audiens harus tahu? Poinnya tuh ya harus sesuai kebutuhan bikin rumahnya. Misalkan ya bikin living roomnya cukup ya segini, karena ya yang hidup di dalamnya cuma 2 orang contohnya. Dan kamar juga nggak usah gede-gede gitu kan. Jadi ya sesuai kebutuhan, tergantung gimana yang penghuni di dalamnya. Kalau memang pengen menerapkan gaya hidup minimalis, ya contoh di rumah ini. Jadi saya terapin ke istri, itu kayak setelah masak langsung diberesin. Jadi apa yang sedang dikerjakan udah beres, langsung ditaruh pada tempatnya. Jadi benar banget kita tuh menerapkan di dalamnya hidup minimalis. Enaknya
hidup minimalis tuh ketika kita lagi keluar rumah, misalkan contohnya ke mall, ada rem sedikit gitu kalau mau beli sesuatu. Jadi kita mau beli sesuatu, tapi kita mungkin mikir kali Mikir, karena ini mau ditaruh di mana ya, mau beli ini, Hmm. buat apa sih naruhnya di mana gitu kan. Dan akhirnya kita menerapkan itu, dapat juga ke kitanya ya, ke budget juga nggak buang-buang ya kan bulanannya, gitu. Paling gitu aja sih. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Mas, untuk budget renovasi rumah ini berapa nih Mas? Budget kurang lebih 180 ya. 180. 80 itu udah sama elektronik sih. Oh, udah sama perabotan dan Perawatan elektronik. iya. Udah termasuk kulkas dispenser? Iya, kulkas, dispenser, kompor, wastafel, kloset. Iya. Wah, udah all in. Ya Oke. kecuali sofa ya. Ya, mungkin ya. Oke, berarti udah termasuk elektronik, udah termasuk built-in juga yang interiornya ya. Mahalnya kita di interior sih. Karena full. Full. Kalau bisa dibilang interior yang 100 lah ya. Oh. Anggapnya 120 lah. Sipilnya di 60 mungkin. Oh. Karena tapi memang kayak kredensa, wall panel, island, Iya. terus dipan juga semua. Tapi ya karena semuanya full cover dari ini ya interior ya. Interior lebih mahal. Oke deh, mungkin segitu aja teman-teman house tournya kali ini. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran sama proyek-proyek lainnya, bisa dicek di mana Mas? Di Instagram Wanawa Studio. Wanawa Studio. Iya. Oke, langsung dicek aja. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitak supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode. Dadah. Thank you Mas Isman. Iya.